Tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bermujalasah, duduk-duduk di salah satu dari raudhatun min riyadil jannah, di antara taman-taman surgawi. Sebagai Nabi sabdakan, kalau ada halaqah kelompok orang yang berzikir pada Allah, itulah majlis raudhatun min riyadil jannah. Salawat dan salam untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa banyak besar kepada kita, sehingga dengan perantaraan beliau kita mengenal Islam yang tidak seorang masuk surga kecuali atas wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kebenaran kepada kita semuanya. Juga salat kepada keluarga yang setia menemani perjuangan beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan siapapun yang setia juga mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, kita beberapa waktu lalu membahas sebuah tema, yaitu makanan yang berguna untuk hati, yang menyehatkan hati. Yang ini tentu banyak, intinya semua ketaatan itu menyehatkan hati, semua kemaksiatan membuat hati sakit. Intinya itu. Cuma dalam buku ini beliau pengarang menyimpulkan ada makanan-makanan utama yang harus diberikan untuk hati kita, yaitu diantaranya adalah zikrullah wa tilawatil Quran, zikir pada Allah dan membaca Al-Quran. Kemudian istighfar, kemudian doa, kemudian sholat kepada Nabi, dan juga qiyamul lail. Inilah yang kita bahas dulu, sudah kita bahas tentang zikrullah. Nanti kita akan lanjutkan dengan tilawatil Quran dan seterusnya. Hanya sebelum kita bahas lagi, kita akan mencoba untuk mengingatkan tentang dekatnya bulan barokah, yaitu bulan Ramadan, dan apa yang harus kita siapkan sebelum kita menemui bulan mulia itu. Jemaah sekalian, kita tahu para sahabat itu begitu bersemangat untuk menghadapi bulan Ramadan, sampai disebutkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa minta ketemu dengan Ramadan. Nabi kita juga bersabda, Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'banina, Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'bina wa balighna Ramadan. Ramadan ini bisa mengangkat orang setinggi-tingginya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa ada 3 orang bersahabat, yang 2 berjihad fisabilillah lalu mati syahid, yang 1 tidak mati syahid, kemudian biasa, kemudian beliau hidup dalam sholat, ibadah, dan ketemu Ramadan berikutnya baru meninggal. Setelah itu tetangganya, teman dekatnya mimpi melihat 3 orang ini di surga semuanya. Cuma yang aneh, yang di surga tertinggi malah yang tidak jihad, yang sholat, saum, sedekah. Maka beliau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok bisa yang jihad malah kalah tinggi dengan yang meninggal biasa, dengan yang mati syahid
kalah dengan yang meninggal biasa derajat di surga, kok bisa? Maka menemuilah Rasulullah dan bertanya tentang itu. Rasulullah SAW menjawab, bukankah orang yang meninggal tidak syahid itu waktunya lebih lama di dunia, dia sholat lebih banyak, bahkan dia temu Ramadan dan dia ketemu Ramadan lebih banyak. Inilah yang membuat seseorang meningkat derajatnya setinggi-tingginya. Maka jangan sampai Ramadan ini lewat begitu saja, harus kita jadikan wasilah untuk mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Lalu apa yang perlu kita kuatkan? Ya, pertama kita harus punya semangat, bergembira, karena Ramadan bulan yang sangat mulia. Yang Nabi sampaikan, atakum Ramadan, telah datang pada Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barokah. Kemudian apa? Tuftahu abwabu al-jannah, dibuka pintu surga. Tughlaqu abwabun nar, pintu neraka tutup. Tughallu fi syaitan, setan ditali, dibelenggu semuanya. Kemudian apa lagi itu? Fihi lailatun khairun min alfi syahr, satu malam nilainya melebihi 1000 bulan. Ini harus kita, wah, masya Allah, luar biasa. Jenengan dan saya kok bisa sedekah Lailatul Qadar, berarti kan misalnya kita sedekah 10.000, nepati malam Lailatul Qadar, berarti kan 10.000 kita malam itu lebih baik daripada sedekah 10.000 selama 1000 bulan. 10.000 kali 30 berapa? 300.000 Pak ya? Kali 1000, karena 30 hari kan sebulan, kali 1000 berapa itu? 30.000, berapa tadi? 300.000 ya? 300.000 kali 1000 berapa? 300 juta, masya Allah. 10.000 tadi 300 juta. Lebih baik dari 300 juta. Ini kan Lailatul Qadar. Sholat satu rakaat misalnya ya, berarti lebih baik daripada di Lailatul Qadar ya, melebihi sholat biasa selama berapa itu? 1 kali 30 kali 1000, 30.000 kalau satu rakaat. Itu kalau sholatnya di masjid apa ini, Abdurrahman, Baitur Rahman. Kalau di Masjidil Haram berapa Pak? Satu rakaat kali 30.000 kan, kali 100.000 berapa itu? Kira aku ya 3 miliar. 3 miliar rakaat, masya Allah. Satu rakaat melebihi 3 miliar rakaat, masya Allah. Maka luar biasa ini. Ini kalau nggak kita bergembira dan semangat, yo memang lagi selek gitu hati ini. Karena seperti itu Allah berikan kemuliaan Ramadan kepada kita yang harus kita manfaatkan. Maka kita harus bergembira dan semangat menghadapi Ramadan. Apapun yang terjadi, di duit pokoknya seneng gitu ya. Seneng sithik-sithik anak nyelok bajuannya ramai seneng sithik, tapi harus seneng karena akhiratnya luar biasa itu. Ininya apa namanya itu, tawaran akhirat dari Allah luar biasa. Maka disiapkan. Yang pertama tentunya harus terus membersihkan hati kita. Kita harus berusaha melatih, melihat diri kita agar apa-apa kita ini betul-betul lillah, karena iman, karena mengharap pahala Allah. Kita latih, kita lihat dari sekarang. Kita ngapa-ngapa, kita sholat, kita sedekah, kita ngaji, kita tanya hati kita, sudah ikhlas belum ini? Ini latihan Ramadan seperti Ramadan betul-betul man shoma Ramadanan imanan wahtisaban. Bukan posonya karena pekewo, karena pengen diet, pengen sehat, bukan itu, tapi imanan wahtisaban. Itu kita latih dari sekarang. Kita cek amal-amal kita selama ini, sudahkah kita imanan wahtisaban? Nah, supaya Ramadan betul-betul sudah tidak ada syirku lagi, syirik lagi, ada betul iman wahtisaban. Ini dilatih, dicek, kita cek terus amal kita ini lillah atau tidak, terus ini saya kok berbuat karena apa, begitu. Ini kita cek agar betul-betul nanti betul-betul Ramadan kita sudah siap dengan amal yang telah membiasakan ikhlas, karena namanya Sya'ban ini bulan pemanasan Pak, bulan pemanasan.
Jenengan tahu kan, sepak bola itu biasanya langsung apa pemanasan dulu. Pemanasan dulu, kalau pengen mantap main bola nih, pemanasan dulu. Kalau nggak pemanasan nanti jeblok. Anak sekolah itu loh, kalau mau ujian kan di luar tuh mesti ada apa namanya, tryout ya Pak ya. Itu kan pemanasan itu. Pemanasan sebelum ujian. Begitulah. Maka kita Sya'ban harus dipanasi dulu, jangan nunggu Ramadan lagi mikir-mikir, sekarang harus disiapkan pemanasannya. Nah, ikhlasnya dikuatkan. Yang kedua, pastikan hati kita sehat. Pastikan hati kita sehat, supaya nanti pas Ramadan tadi tidak kesel dalam ibadah, karena nggak kuat ibadah itu karena hatinya kotor gitu. Banyak kan orang itu masjid itu ramenya cuma 7 hari pertama ya Pak ya. Setelah itu mengalami kemajuan softnya. Tidak, kenapa? Karena mungkin orang-orang yang hanya kuat 7 hari itu nggak disiapkan hatinya, sehingga nggak kuat, nggak bersih hatinya. Maka ini sudah bersihkan dengan apa? Dengan istighfar. Istighfar pada Allah Ta'ala, karena kita sudah hafal hadisnya, idza adznaba 'abdun nuqitat fi qalbi nuqtatu sauda. Kalau hamba berbuat dosa, akan Allah titik hitam di hatinya. Idza zadat hatta ta'la qalbuh. Kalau nambah dosa lagi, nambah titik hitamnya sampai memenuhi rongga hatinya. Fadzalika ron, itulah tutupan hati. Yang Allah berfirman, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Tutupan itulah yang menutup hati mereka karena perbuatan mereka. Perbuatan apa? Perbuatan dzunub wal ma'asi. Perbuatan dosa dan maksiat. Itu masalahnya. Berarti biar tidak lemah dalam beramal soleh, biar tidak loyo, biar nggak males, maka berarti harus dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Dengan apa? Taubat dan istighfar. Ya, begitu. Maka mari kita coba lakukan jamaah sekalian. Paling tidak kita target sehari istighfar berapa? 100 kali minimal. Mau 1000 ahsan, afdol. 10.000 tafadhol. Bagus itu. Karena apa? Nabi bersabda, man aktsara al istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, tidak ada apa? Pembatasan. Yang ada Nabi istighfar sehari 70 atau 100 kali. Nabi nggak punya dosa, kita banyak dosanya. Diperbanyak nggak apa-apa. Minimal niru Nabi lah 100. Kemudian jangan lupa untuk selalu berusaha membaca Sayyidul Istighfar tiap malam, tiap pagi, Allahumma anta rabbi dan seterusnya, itu supaya nanti dosa kita hilang dengan penuh penghayatan. Apalagi kita berusaha setiap sujud, atau ya kalau nggak setiap sujud, di sujud kita mungkin qiyamul lail atau sholat sunnah atau apa, sholat wajib juga boleh, baca doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar itu kan orang paling soleh setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sujud apa yang harus saya baca? Doa apa yang layak saya baca? Nasihatnya Nabi apa? Ya Abu Bakar, qul, ucapkan Allahumma inni dzulamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pengakuan dosa kepada Allah saat paling dekat dengan Allah. Seorang hamba itu kan paling dekat dengan Allah saat dia sujud. Mengakui, ya Allah, Allah bidzulamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, saya banyak kedzalimanku ini, ya Allah. Fala yaghfiru dzunuba illa anta, enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik, berilah saya ampunan, pengampun darimu, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau lah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dibaca supaya betul-betul ini terus kita biasakan. Harapannya kita bersih. Kalau bersih, insya Allah semakin bersih,
semakin kuat dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hatinya paling bersih siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana ibadah beliau. Padahal beliau ini sudah dijamin Allah masuk surga, tapi ibadahnya nggak bisa diikuti umatnya karena terlalu hebat. Pas sholat taraweh, gimana Nabi ibadahnya? Kalau tidak salah beliau taraweh malam 21, terus para sahabat ngikut. Nah, rumah beliau kan dekat masjid ya, kalau sholat ketahuan do ikut. Nah, malam ganjil pertama beliau sholatnya itu ba'da isya hatta nisfal lail, sampai tengah malam. Jadi kalau dihitung ya anggap aja jam 8 ya, 9, 10, 11, 12. Berapa jam Pak? 4 jam. Nah, kita ini kadang-kadang semangat sunnah, yang sunnah rokaatnya tapi panjangnya nggak kuat. Rokaatnya 8, Nabi cuma 8, nggak boleh selain 8, sunnahnya 8, ngotot itu kan. Ternyata panjangnya wah 4 jam, yo nggak kuat nih orang gue. Makanya kita nggak usah terlalu kenceng-kenceng 8, 21 itu semua enggak apa-apa. Karena ketika Nabi itu 8 rakaat, kemudian para sahabat selama Nabi wafat sebagian nggak kuat sepanjang itu berdirinya. Akhirnya mereka beristihad diperbanyak rakaatnya tapi diperpendek berdirinya gitu. Sehingga akhirnya ada yang 21. Bahkan zaman tabi'in ada yang meriwayatkan sampai 36 rakaat. Dan prakteknya alhamdulillah saya pernah merasakan malam-malam terakhir Ramadan di Mekah Pak. Saya sholat di Mekah, alhamdulillah, semoga nanti bisa lagi. Itu di Mekah itu ba'da isya itu sholat taraweh 8 rakaat 1 jam, isya sampai jam 9 namanya itu. Setelah itu jam 1 ada lagi sholat taraweh 21 rakaat sampai jam 3 biasanya, 2 jam sekitar itu. Artinya di Mekah sendiri itu tidak ada masalah. Yang penting apa? Tumaknina. Yang repot itu kalau oke tapi copet sampai masuk muri, sholat tarawih tercepat di dunia. Kan repot itu. Berarti hilang tumakninanya ya ngomong oke yang penting sedikit tapi tumakna ya. Kalau bisa banyak dan tumaknina itu tidak apa-apa. Malam kedua, ganjil kedua, beliau sholatnya disebutkan sahabat hatta sulusai al-laili. Beliau sampai 2/3 malam selesainya. 9, 10, 12, 1, 2, 6 jam. 8 rakaat tapi 6 jam. Kira-kira ngadeki sak rakaat berapa itu? 45 menit atau berapa itu? Malam ganjil ketiga atau malam ketiga tarawih, beliau sampai sahabat itu sampai kami hampir nggak bisa sahur. Berarti sekitar jam 4 lah kalau sekarang. 8 jam Mbak. Sholat 8 rakaat butuh waktu 8 jam. Sekali berdiri sekitar 1 jam coba. Nah, makanya sampai disebutkan beliau sholat sampai tawar romat kodamahu, 2 kaki beliau sampai bengkak. Begitu. Kenapa seperti itu? Hati beliau sangat bersih, menikmati munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita ingin semangat tarawih enak, baca Quran enak, di Ramadan enak semuanya, bersihkan hati dengan istighfar, taubat, istighfar, supaya nanti hati kita betul-betul jernih. Tambahannya ini kita bahas kemarin, zikrullah itu. Karena memang zikir pada Allah ini menjadikan Allah menguatkan kita, membersamai kita. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni wa taharakat bi syafatahu. Aku akan membersamai orang itu kalau dia berzikir kepadaku, ingat kepadaku, dan bibirnya bergerak-gerak menyebutku. Nah, ini Nabi menyampaikan diskusi, kalau ingin dibersamai Allah, kalau ingin dibantu Allah, maka diantara syaratnya apa?
bibirnya sering bergerak-gerak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini Pak kita lakukan dengan sebuah kenikmatan, kebiasaan antara istighfar, zikir, ini biasa dan banyak, insya Allah ibadahnya nikmat karena hatinya bersih gitu. Tapi kalau orang itu meskipun setan dibelenggu tadi ya, kalau hatinya kotor ya tetap aja kotor gitu. Maka meskipun setan ditali ya masih ada orang di pasar Mangu itu ngopi teh pas Ramadan. Ada tuh Pak? Malah kata kenapa? Hatinya kotor, setannya rasa gudo wis jadi golongan setan, ikuti hawa nafsu dia. Itu yang terjadi. Nah, itu makanya ini harus dari sekarang kita berusaha siapkan, bersihkan hati, istighfar, zikir, terus dikuatkan, tilawatil Quran dikuatkan agar hati kita jernih. Itu ya, jadi bergembira, ikhlaskan hati, berzikir membersihkan hati dengan zikir dan kemudian mulai melatih memperbanyak saum sunnah, yang mana ini bisa dilakukan kapan saja selama bulan Sya'ban, karena ya Ibu Aisyah berkata Nabi tidak pernah saum yang paling banyak selain Ramadan melebihi saum Sya'ban. Jadi sejak tanggal 1 kemarin sampai tanggal 27 lah misalnya, itu silakan puasa terus kalau mau. Kalau mau ya, kalau nggak mau ya sak kuatnya dilatih supaya nanti nggak kaget. Saya juga terus terang ini belum bisa puasa dengan baik karena hari-hari penuh dengan safar dan menerima tamu, jadi meh poso kok rapi enak tamu-tamu ada tidak tinggal poso. Tapi diniati aja nanti, tidak harus Senin Kemis, kalau sempatnya Sabtu Ahad apa naik Senin Kemis bagus. Itu diupayakan agar nanti Ramadan sudah biasa lapar. Kemudian selain itu bersihkan hubungan kita dengan manusia, jangan sampai ada persengketaan. Kita tahu dalam riwayat Bukhari Nabi pernah memberitahukan turfaul amal yaumul Itsnin wal Khamis, setiap amal itu diangkat setiap bulan Senin dan Kamis. Yang pekanan, yang tahunan turfaul amal fi Sya'ban, bulan Sya'ban itu amal kita diangkat, yang tahunan. Yang pekanan Senin dan Kamis. Kemudian Allah periksa itu, amal-amal kita diperiksa oleh Allah. Kemudian Allah ampuni dosa-dosa hambanya illa syirka, kecuali dosa syirik, dosa-dosa yang terkait Allah ya. Kalau terkait manusia harus sampai dihalalkan, illa syirka. Yang kedua apa? Walladzi bainahu wa baina akhihi syahna, dan orang yang melakukan persengketaan dengan saudaranya muslim. Jadi sampai Ramadan masih tengkar, itu waduh, eman-eman nanti nggak diampuni Allah, padahal itu bulan pengampunan dosa. Bahkan ada hadis lain yang disebutkan wa kullail utaqa minan nar, tiap malam ada yang dibebaskan dari neraka jahanam, tulisannya itu dihapus soal catatan rokok pindah ke surga. Jadi kalau banyak dosa dengan manusia tengkar nanti bisa masalah itu nanti. Maka ini upayakan jangan sampai ada persengketaan di antara kita ya, urusan dunia, eman-eman. Persengketaan ini akan membuat apa tadi, amal kita, dosa kita nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain dibersihkan hatinya dan tobat pada Allah, juga berusaha memperbagus atau menyelesaikan urusan dengan manusia. Saya malah berpikir Pak, karena saya mikir wah aku ini kok ketok ning pondok halal bihalal tak ajukan aja bulan Sya'ban. Biasanya kan bihalal bulan
Ramadan, berapa? Syawal Pak ya. Nah, saya pengen, wah di pondok nanti Sya'ban aja halal bihalal. Maksudnya apa? Ketemu para ustadz, sak pondok, ajak salaman kuabeh supaya dosanya hilang sebelum Ramadan. Ramadan tinggal amal soleh gitu. Ya ini bukan sebuah ajaran Nabi ya, cuma sekedar istihad amal-amal saya supaya menghilangkan apa? Ghil di antara, karena biasanya orang yang dekat itu Pak, seringnya kan saling ngomongin, kadang kan nggak sadar, tahu-tahu ngomongin, nggak sadar, harus minta maaf minimal ya, misalnya jamaah sak masjid atau se RT itu bagus juga kalau itu diadakan ya apalah namanya, pokoknya saling maafkan gitu. Nek bisa sebelum Ramadan saya lebih bagus juga itu, karena supaya Ramadan tinggal apa amal soleh ngangkat gitu. Allah alam biswab. Baik itu, jadi itu diantara yang harus kita siapkan. Kemudian tentunya menyiapkan diri untuk amal-amal soleh di Ramadan, disiapkan sekali dilatih. Apa itu? Tilawatil Quran, karena para salaf mengatakan syahrul Ramadan syahrul tilawatil Quran. Para ulama ada yang mengatakan syahrul Sya'ban syahrul Qurra, bulan Sya'ban bulannya para ahli baca Quran, sudah disiapkan. Jadi mereka sudah menyiapkan sejak Syawal. Siapa? Sya'ban. Maka coba jenengan dan saya melatih. Kalau urung kuat jus-jusan, pokoknya aku tak nyoba Sya'ban iki tiap dino maca Quran 20 menit misalnya, atau 30 menit misalnya, dicoba. Nanti sudah mampu, nah Ramadan lebih banyak, lebih mungkin. Itu sangat bagus kalau bisa dilakukan. Ya, karena memang apa? Ya tadi itu eman-eman kalau kesempatan yang begitu luar biasa kita biarkan. Nabi kita setiap malam tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ini coba kita biasakan sekarang tilawatil Quran. Biasakan juga di kok Sya'ban ini sebelum nanti Ramadan, amal-amal yang mungkin kita perlu biasakan. Misalnya melazimi sholat jamaah di masjid. Wes pokoknya tidak ada kata tidak, harus sholat di masjid kalau enggak udzur sakit atau safar. Itu sudah harus disiapkan. Dan kalau bisa diajukan, nek dilazimi, oke. Saya ditambah lagi tabekir al masjid, menyegerakan ke menuju masjid. Biasanya kan banyak orang yang sengaja nunggu komat. Adzan masuk, ngusik tuh lagi adzan. Komat, oh ya lagi itu kan. Kayaknya coba kita latihan adzan langsung ke masjid. Hari masjid juga ngopo ta cuma nunggu di wong komat di suwe 10 menit. Ya, kita harus ingat pahala-pahalanya. Ya Allah, ke masjid, masuk masjid, sholat sunnah, duduk, itu sudah dikasih doa oleh para malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, ya Allah ampuni orang itu. Kasih sholat, ya Allah doa baik berikan rahmat orang itu. Allahumma rahamu. Itu kita duduk saja itu sudah dikasih doa oleh para malaikat. Ini kita ingat-ingat fadilah itu. Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan apa itu amal yang paling utama? Apa itu? Menunggu waktu sholat. Dari ribat, itulah perpenjagaan yang luar biasa. Sehingga nunggu dan langsung datang kan nunggu sampai komat, luar biasa. Jadi itu fadilahnya dahsyat sebenarnya. Cuma memang itu harus dikuat dilatih ya, dilatih. Yang mungkin kita qiyamul lailnya masih berat-berat, kita latih sekarang. Biasanya tang ini jam 4:15 menjelang adzan, saya ini dimajukan 3:30. Sudah 3:30, nek kuat jam 3. Jam 3 pas-pasan Pak ya. Jam 2 kok isuke malah suwe ora kuat tangi. Tapi kalau mampu tidak masalah jam 2. Karena itu sesuai dengan kemampuan orang. Saya pernah waktu saya dulu masih muda, saya di Jakarta, dulu saya menjaga yayasan. Yayasan itu tempat mampirnya para ustadz senior Indonesia ke sana. Pas suatu saat ada orang ustadz kiai sepuh gitu, ya kemudian
beliau sibuk seharian ketemu tokoh-tokoh, ketemu waktu itu ketemu Amin Rais dan sebagainya. Saya bangun setengah 4 malam, setengah 4 pagi ya. Mau nyiapkan untuk tamu-tamu juga. Tamunya saya itu yang Ustadz tadi sudah baca kitab. Kemungkinan beliau jam 2 sudah qiyamul lail, kemudian jam 3 sudah boleh baca kitab. Yang ada orang-orang seperti itu, Pak. Nah, sementara yang lainnya subuh aja masih ngulat-ngulat itu. Ya itu harus kita latih. Mari kita latih semuanya. Kalau kita selama ini sholat duhanya masih berat-berat, coba kita latih. Jadi Sya'ban ini betul-betul untuk lahan wasilah untuk pemanasan, supaya nanti Ramadan tinggal jalan semuanya, sehingga mengukir pahalanya itu banyak sekali. Kita biasakan dengan sedikit dipaksakan supaya tidak mengikuti rasa males. Kita coba bareng-bareng, Pak. Saya juga akan terus mencoba, karena memang ini amal-amal harian yang kadang-kadang lali, kadang-kadang nggak jadi. Ya, kita coba melatih diri sekuat kemampuan kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang perlu kita pikirkan sama sekalian? Merencanakan Ramadan. Kira-kira Ramadan ini apa yang mau saya target? Direncanakan. Saya pengen tadi dapat pahala yang banyak, maka 10 hari terakhir khususnya malam ganjil saya akan infak 50.000 per hari misalnya, per malam. Karena 50.000 itu sama dengan atau lebih baik daripada infak 50.000 kali 30 berapa? Kira-kira 150.000, Pak ya? Iya. Sudah 500. Sudah 500 kali 1.000. Berapa itu, Pak? 1.500.000.000 ya. 1,5 miliar. Saya ketemu melebihi 1,5 miliar coba. Ya, Masya Allah. Tambah oke duitnya, saya tak infak 10 hari 2 yuto, berarti setiap hari mungkin 200.000. Udah apa? Saya punya duit. Gak punya duit ya 1.000. 1.000 kan sih lumayan. 1.000 berarti berapa ada 1.000? 1.000 pengen 30 pengen 1.000. Lumayan, Pak. Ini lumayan. Coba duit. Pokoknya dipastikan tiap malam ganjil sedekah. Tapi ada yang tanya, Ustaz, kok nih poso ini beda-beda piye ta kok ganjil terus atau genep terus? Ya diberanjang aja, gak usah pusing. Pokoknya semua dino semua diberanjang full gitu aja. Meskipun tentunya kalau yang lebih aslah ya nanti harusnya itu gini, harusnya itu kalau itu aturan kenegaraan kita beres itu sebenarnya khilaf seperti itu bisa ditangani dengan ketentuan pemerintah gitu ya. Pemerintah yang artinya bukan yang sekedar ngarang, tapi sesuai dengan majelis ulama yang kumpul, para ulama kumpul itu cukup ya. Cuma ya, karena di Indonesia ini bebas ya, kelompok A boleh ini, kelompok B ini ya sudah sesuai keyakinan masing-masing. Nah, bagi kita gimana? Nek ragu-ragu ya kabeh 10 hari itu dipol-pol ke ibadah gitu. Insya Allah mesti dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan kayak pulung gitu ya, mau datang langsung blok neng wong, wah untuk Lailatul Qadar wong iku. Enggak, siapapun orang Islam yang beribadah pada malam yang Allah tunjuk sebagai Lailatul Qadar dengan dasarnya hanya iman dan mengharap pahala Allah, semua itu mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, sehingga ibadahnya Allah lipat gandakan melebihi 1.000 bulan tadi itu ya gitu. Direncanakan, Pak, ibu-ibu, direncanakan ring tuku klambi anyar jangan 10 hari terakhir bulan Ramadan kalau bisa, supaya maksimal hari-hari itu untuk beribadah. Kalau perlu belinya sekarang, nih sama duitnya, ya nanti nggak pusing-pusing lagi. Tapi upayakan 10 hari terakhir itu jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Memang ini godane para pedagang, Pak ya. Sing penjahit-penjahit itu rame nih pas 10 terakhir itu rame doh, pesan-pesan baju itu.
Karena saya dulu sama istri itu penjahit, nanti istri saya jahit, punya tim jahit itu, agar 10 menit terakhir itu malah oke sih udah pesen, padahal harusnya wis tau di deke, tapi wis kadung janji ya repot, mesti malah dirancang. Nabi kita kalau sudah 10 menit terakhir, beliau tidak punya kesibukan duniawi lagi. Beliau apa yang beliau lakukan? Itikaf dari malam 21 sudah masuk atau jelang subuh juga boleh sampai sore atau maghrib hari raya. Itikaf itu, Pak. Nah, jadi kan tadi kalau bisa itikaf di Masjidil Haram, masya Allah, Pak. Al-umratu fi Ramadan kahajjati ma'i. Umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersamaku. Ku siapa? Rasulullah. Itu kalau bisa gitu. Kayaknya saya sudah pengen umroh di pondok, ada biru umroh Pak sekarang, pengen melu umroh kalau Ustaz seterusnya ada nih, mau itu bisa. 15 hari pertama, 15 hari kedua Ramadan ini. Tidak mahal. Yang penting di duit. Dihitung misalnya ya, umroh akhir Ramadan 45 juta setengah bulan. Ya itu dihitung kalau pahala ini kan murah banget. Ya. Yang penting di duit apa orang itu masalahnya. Ya. Dibanding pahalanya murah sekali. Nah, jadi dan kalau bisa umroh itu memang ini, umroh itu ternyata menghilangkan kefakiran. Cuma memang harus siap mental. Kalau akhir Ramadan tuh mainnya kayak haji, Pak. Oh, pokoknya kok ring masjidnya terlambat sidik terus dah rantau apa rantau gon. Tapi nggak tahu sekarang sudah semakin besar ya. Tapi itu karena itu sudah mencari fadilah Ramadan. Bahkan kalau antum ke Mekah itu nggak punya modal untuk makan tuh seneng kono wareg, karena mesti anggar bar asar itu datang ke Masjid Haram atau Nabawi sudah jejer apa persiapan buka itu sampai do tarik-tarian. Saya dulu situ tarik sini Indonesia, udah itu sini, mereka senang orang Indonesia kan. Saya tuh orangnya manut-manut gitu kan. Nanti jam 3 habis yang mulai pulang menuju hotel sudah apa di jalan biryani. Jadi orang sedekah tuh buat, jadi kita nggak usah model makan udah kenyang. Maka kalau mau berani bonek apa tuh aja datang ke sana hanya punya sak kamar atau mau 10 pun bisa itu. Kadang kok itikaf di masjid. Tapi itu baiknya tuh anak-anakmu yang masih muda, dia mau sepuh-sepuh ya, kotor repot. Paling tidak di Indonesia. Jadi sini biasanya ada itikaf, Pak? Ada? Belum. Kalau mau itikaf ke Darusya ada, Pak. Insya Allah di sana masjidnya luas. Di sana masjidnya ini baru jadi separuh. Tapi kalau untuk jamaah 1.500 cukup. Jadi semua orang yang 1.500 longgar. Sampai atas 3.000 cukup masjidnya. Dan nanti Darusya ada, toh? Bereng. Monggo mungkin pas Ramadan itikaf 10 hari di kana. Siap nanti biar nyepi, Pak, ning desa. Kene desa terus kota sithik ya. Sana desa tenan. Itu bisa dari ya terserah mau nyoba rong bengi ya ora apa-apa. Ada yang ngalong isuke ngilang bengine ketok. Itu ada juga. Enggak apa-apa, daripada tidak. Saya sendiri kadang-kadang malah nggak bisa full juga kan, sampai ngurusi urusan pondok, urusi apa itu kayaknya ya, bengi ikut sana, besok ya terus apa lumayan daripada tidak sama sekali. Kalau ada yang mau full tafadhol ya, kita menyiapkan putra putri jadi bapak dan ibu. Kalau yang sudah longgar mau nyepi, bukan nyepi sama jelek ya, apa khulwah dengan Allah di Darussadah, silakan putra dan putri, mbah dan mbah kakung, mbah putri juga bisa. Nanti insya Allah saya sepuh-sepuh siapke apa kasur. Biasanya dari Purwodadi juga ada, dia udah datang. Ya paling enggak orang 70 itu biasanya sampai 100. Insya Allah. Ini dirancang. Termasuk target-targetnya. Target Ramadan ini apa? Tilawahnya bagaimana? Apakah mau niru Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
Yang nek sholat malam itu ngatamke dari Anas sampai Al-Fatihah sampai Anas selesai semalam, atau niru Imam Syafi'i yang maca Qur'ane sehari 2 kali khatam, sehari 2 khatam, atau niru siapa yang kebanyakan mereka full ada 3 hari 4 hari, atau isak kuate kita. Nah gitu. Apa niru santri kita biasanya di pondok 13 hari, kalau belum khatam 2 kali nggak boleh pulang. Ini di pondok rata-rata selesai khatam 2 kali. Ustadznya malah biasanya rakuat itu. Saya kuat santri ini. Kita santri kan fokus, santri saya kemana kemari. Ya tapi paling tidak kayak punya target lah, apa yang kita lakukan target supaya nanti betul-betul ibadah kita maksimal. Mengingat tadi kita di dunia kan memang persiapan golek sangu akhirat. Ini kesempatan Allah buka peluang waktu yang istilah Allah obral pahala sedemikian dahsyat. Kalau kita nggak serius menyiapkan dan memanfaatkan kan rugi, karena kita nggak tahu Ramadan ini terus nanti ketemu lagi atau tidak kan begitu kan. Maka kalau ketemu lagi nambah lagi semakin tinggi, biar semakin banyak pahala kita, biar nanti fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah, biar nanti yang berat tuh mizan kebaikan kita mengalahkan kesalahan kita, kan itu kita perbanyak itu. Dan kita nggak tahu yang terima Allah yang mana. Maka jangan pernah wah aku di sini oke kayak saya, wah aku poso di sini neng Mekah sih oke pahala aku santai. Nggak bisa, karena kita nggak tahu tombol Allah atau tidak. Pokoknya menyiapkan terus, kita nggak tahu yang terima Allah yang mana. Pokoknya terus menyiapkan menabung amal soleh, terus kita jangan pernah puas dengan amal soleh kita nggak tahu yang terima Allah yang mana, masalahnya itu. Sehingga tidak ada kata merasa sudah banyak amalnya. Baik itu jamaah sekalian, persiapan termasuk persiapan mungkin mal, harta. Kalau bisa Ramadan ini kerjanya jangan terlalu berat, biar enak puasanya. Nah kerjanya berat yo tabungannya dibuka, neono tabungannya, ya wis sabar. Mana yang mampu silakan, yang mampu ya sudah. Nah, yang penting karena semuanya lillah itu nanti kan jadi ibadah, bekerja juga ibadah. Saya kemarin menyampaikan kepada para wali-wali, orang tua, letihnya jenengan ngurusi anak, biayai berat-berat dikit, kerja berat itu insya Allah semuanya menjadi pahala yang besar. Karena 1 dinar untuk nyumbang jihad fisabilillah, 1 dinar untuk nyumbang anak yatim, sama 1 dinar untuk nyukupi keluarga, itu ternyata yang nyukupi keluarga pahalanya melebihi nyumbang yatim dan jihad fisabilillah. Kalau masih mampu nyekolahke anak kemudian yang pondok itu jangan mudah diserahkan ke orang lain. Kalau masih bisa tak penuhi sabot-abote. Dene wis ra kuat ya itu jenenge darurah ya, namanya yayasan Pak ini kuatnya separuh, kuatnya sepiro itu tidak apa-apa. Selama masih kuat terus mau saya borong pahalanya gitu. Kalau nggak kuat ya wis bagi-bagi pahala Pak ya gitu. Karena itu semuanya berpahala. Begitu jamaah sekalian, persiapan Ramadan. Maka termasuk tadi kita biasakan zikir, tilawah Quran, istighfar kita perbanyak. Dan nanti kalau silah itu hubungan ya dengan Allah kuat, baik, insya Allah nanti hati kita akan tenang, nyaman gitu kan, tidak ada kegelisahan hidup. Dan itulah yang pernah disampaikan para ahli ilmu, ulama-ulama yang dipenjara, disakiti oleh para sultan. Mereka berkata, sekiranya para sultan itu tahu apa yang ada pada kami dari ketenangan jiwa, karena dekat dengan Allah, zikirnya kuat, tilawah, harapan akhirnya tinggi sehingga dia mengecilkan nilai dunia. Mereka tahu tentu para rasul ingin merebutnya dari kami, tapi mereka nggak tahu karena mereka nggak pernah merasakannya. Maka ini kalau kita bisa masuk ke pintu-pintu itu, nanti insya Allah kita jadi orang yang paling berbahagia. Kita memandang dunia sekitar sebagai sarana sehingga tidak kita kejar dengan pengejaran yang sampai melupakan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam upaya untuk i'dad
Ramadan sekaligus nanti disampaikan Allah di Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah sehingga nanti kita keluar di Ramadan kita meraih takwa Allah sebagai modal paling besar untuk hidup di dunia dan akhirat dan mendapatkan ampunan Allah sehingga keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Pasti kita itu. Demikian teman sekalian. Nah, sebelum saya tutup ada yang mau bertanya tidak? Bukan Pak? Bagaimana menghadapi sikap di antara saudara kita kadang mungkin di awal Ramadan dan akhir Ramadan itu berbeda. Dulu pernah ada di antara mereka itu ada yang mulai dulu, ada yang dari berjuang atau mungkin hari raya terjadi suatu saling message pada dulu itu terasa itu bagaimana sikap yang kedua orang bahwa di neraka itu orang tidak ada. Jadi mereka tadi orang berkasih juga. Jadi tidak bisa melihat kita ada pengambilan. Iya Pak, yang pertama tentang perbedaan Ramadan Pak ya. Yang ini masih mungkin terjadi karena ada perbedaan cara pandang. Sebenarnya juga sekarang ini semuanya juga menggunakan hisab, artinya sebagai alat. Kalau yang satu penentuan pasti, yang satu perkiraan. Nah itu kenapa nggak bisa menyatu? Karena standarnya beda. Yang satu di bawah, kalau kelihatan ufuk di bawah, di atas 0 derajat itu sudah dianggap tanggal 1. Yang satu harus 4 derajat ke atas, itu baru kelihatan. Sehingga akhirnya kalau misalnya bulannya itu masih di atas ufuk 2 derajat, yang satu sudah tanggal 1, yang satu belum, akhirnya nggak sama. Itu yang terjadi antara ormas di Indonesia ini. Nah gimana ini? Karena sebenarnya kalau zaman khalifah itu ya yang tentukan di khalifah, kita pakai yang ini selesai. Yang lainnya yang nggak sesuai dengan yang diambil oleh khalifah, yang ngikuti yang khalifah ini ketentuan pemimpin. Nah, jadi begitu harusnya dalam kepemimpinan Islam itu ngikuti kepemimpinan Islam. Kalau saya pribadi ya mengikuti kebanyakan ulama di sini apa yang diiling. Tetapi nanti kalau yang punya ormas yang memang dia ngikuti ormas saya juga jangan disalahkan karena itu apalagi dia taat kepada pimpinan ormasnya. Nah, maka sikap kita bagaimana? Karena sama-sama niat baik dan tidak niat membatalkan puasa atau menduli puasa, dia meyakini itu, ya ini namanya ijtihad. Sebagaimana zaman Nabi terjadi juga kan, yang satu sholat pada waktunya, sholat asar pada waktunya karena dia memahami Nabi jangan sholat kecuali di Bani Quraidah gitu. Nah, sebelum sampai ke Bani Quraidah sudah habis waktu asar, mereka sholat. Yang satu nggak mau sholat karena belum sampai tempatnya Bani Quraidah, kan nggak boleh sholat sampai sana. Yang satu berkata, kan maksudnya itu dikoncepet nggak sampai tetap sholat karena ala waktunya, akhirnya beda. Sampai ketemu Nabi cerita, kami beda, yang benar yang mana? Nabi cuma tersenyum, artinya tidak disalahkan. Jadi itu mungkin kita bisa ambil sebuah pasti karena sudah kadung ikhtilaf dan tidak bisa belum bisa disatukan. Maka yang paling bijak adalah saling menghormati. Jangan kemudian saling mengejek. Oh, kamu itu zaman modern lihat bulan lagi poso desa gitu. Kok sing berdasarkan lihat kamu itu bid'ah, Nabi lihat kok kamu pakai hisab, hanya tukar malah jadi ini posonya oke dosane gitu karena saling menyalahkan dan mencela. Sudah kalau memang ini sudah sebuah kenyataan dan bisa disatukan, saling menghormati. Baik kita tadi kalau bingung, terutama sing gajil-gajil jadi gajil terus atau genep terus mau, ya wes diberanjang wes seperti itu ngibadah sing kencang terus supaya pasti. Atau ngikuti keyakinan kita yang paling kita yakini apa itu. Semoga nanti Allah menyampaikan niat kita. Jadi kadang-kadang tuh kita sampai nggak ngelakukan apa kalau niatnya kuat itu untuk ganjaran itu Pak. Seperti para sahabat yang Nabi cerita, kalian tidaklah berjalan melewati gunung, lembah dalam jihad fisabilillah ini kecuali kawan-kawan kalian di Madinah itu. Di Madinah itu dia nggak bisa jihad, itu bersikat dengan dalam pahala. Nah, Rasul,
mereka halang karena nggak punya biaya udur, ada udur. Jadi orang tuh niatnya kuat tuh kadang-kadang malah pahalanya gede gitu. Di situ maka nanti kita kalau ada perbedaan pendapat di negeri kita sudah kita wis mantep mundi meluo, aku tak mantep iki, aku melu iki, jangan saling mencela, jangan udur sing bener aku yang salah kowe kok ora entek-entek itu kok sampai sampai selesai Ramadan ya ora rampung-rampung gitu nanti gitu. Sudah keyakinan. Itu paling aman saya lihat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tentang tadi ada neraka khalidina fiha, apa itu sebenarnya itu benar tapi hanya untuk orang kafir. Kalau orang yang masih ada iman sekecil apapun itu masih punya peluang ke surga setelah nek dosane kokian setelah dibakar di neraka. Karena ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa nanti Allah akan perintahkan para yang bersyafaat, para nabi, para apa itu, para orang soleh, keluarkan saudaramu yang kamu kenal meskipun di hatinya hanya ada sebiji sawi keimanan, dikeluarkan. Jadi begitu. Bahkan ada orang yang nggak pernah berbuat kebaikan nanti Allah syafaati, dijemput oleh Allah, diambil oleh Allah. Tapi mungkin masih punya keimanan tapi belum pernah berbuat kebaikan, itu bisa dapat syafaat dari Allah. Termasuk cerita Nabi, nanti ada orang terakhir kali keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga, ini paling buntut itu orang sudah gosong itu kan nanti kan dilempar ke sungai kehidupan, kemudian kembali normal baik lagi. Cuma memang ini sudah berada di neraka itu ada tulisannya di pundak sini ahlu jahannamiyin gitu, veteran rokok. Nah kemudian dia masuk ke surga, itu Allah beritahu, mau enggak kamu tak kasih surga kaplingnya seluas kerajaan di dunia 5 kali lipat. Ya Allah, apakah engkau cara jawab jenenge nyemoni aku atau ngelulu aku karena aku wis terakhir masuk asyik surga, saya sudah gak dapat kapling ya Allah, mau nggak segitu? Ya Allah, apa ini nyemoni? Kemudian, wahai anak Adam, bagimu surga seluas kerajaan di dunia dan semisalnya, dan semisal sampai 5-10 kali. Itu yang paling bontot masuk surga dan paling bontot keluar dari neraka. Itu ada hadisnya sahih. Tapi orang kafir itu khalidina fiha. Innal ladzina kafaru minal kitabil musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, itu jelas tidak ada ampunan. Maka ya orang kalau masih punya iman sendablek apapun masih ada peluang masuk surga. Tapi ya nek bisa aja wah lek ngono penak ya milih aja sing ngene iku. Milih ya piye carane enggak sampai mlebu neraka, karena masuk neraka secelupat itu serailing semuanya. Ada orang kafir itu dicelupin neraka, saat celup diluk sebentar aja diangkat lagi sebagai percobaan. Ya fulan, pernahkah kau menikmati dunia? Padahal ini orang paling nikmati dunia. Ya Allah, saya orang paling menderita ya Allah, saya tidak pernah menikmati nikmat dunia ya Allah. Padahal orang paling nikmat baru saat celupan yang neraka. Lah nek selamanya ya kaya apa? Sehari aja nggak kuat. Nah, sehari neraka berapa? 1000 tahun di dunia, ya kan? Na'udzubillah. Maka kita harus berdoa baik berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita baca itu supaya Allah sayang kita dan tidak memasukkan kita dalam neraka jahanam. Enggak paling untung itu nih orang mlebu neraka itu kan, paling untung mlebu swarga langsung. Ini yang kita harus cari. Jangan pernah berpikir yang penting mlebu surga neraka sih apa-apa. Itu jangan sampai seperti itu ya. Harus berpikir, ya Allah saya pokoknya berharap minta betul jangan saya masuk neraka. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Sampai tiap sholat kita doakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Itu terus kita hayati. Kalau kita takut pada Allah, serius pada Allah, insya Allah semoga Allah akan menyampaikan kita kepada keamanan di akhirat. Begitu. Nanti lagi, insya Allah. Baik, begitu dulu mungkin sementara ya. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.